Scam Villains Self-Saving System Chapter 58. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Sekilas, binatang besar itu tampak seperti badak hitam, satu tanduk melengkung seperti bulan sabit di atas kepalanya. Namun, ketika membuka mulutnya dan berteriak, ia meludahkan ular piton merah raksasa dari rahangnya yang berwarna merah darah. Seruan badak bercampur dengan suara mendesis ular, menciptakan keributan yang sangat mengejutkan. Benarkah, piton, badak, bulan, hitam? Piton plus badak plus bulan plus hitam. Ternyata piton badak bulan hitam hanyalah kombinasi sederhana dari keempat elemen ini. Dewa Agung Airplane Shooting Toward the Sky, gaya penamaanmu bisa diandalkan seperti biasa. Zhu Zilang dengan cekatan bergerak untuk berdiri di depan Tian Langjun, dengan nyaman menutupi Shen Qingqiu juga. Setelah melihat Luo Binghe, Shen Qingqiu tanpa sadar telah mendekati punggung Zhu Zilang. Bukan karena dia masih melarikan diri dari Luo Binghe di setiap kesempatan, tetapi dia memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak punya wajah untuk melihatnya. Dia tidak berani memikirkan seperti apa suasana hati Luo Binghe setelah melihatnya mengembuskan nafas terakhir di depan matanya untuk kedua kalinya. Dia hanya bisa secara tidak sadar bertindak seperti pencuri lonceng yang menutup telinganya, berpura-pura bahwa jika mata tidak dapat melihat, hati tidak akan terganggu. Tian Langjun mengangkat alis, ekspresi ini juga sangat mirip dengan Luo Binghe. Dan dia tidak akan ragu untuk menangkap 200 ular piton badak bulan hitam untuk menghancurkan bangsal di sekitar makam suci. Dewa Puncak Shen, anakku ini benar-benar memiliki perasaan yang luar biasa terhadapmu. Shen Qingqiu tidak membalasnya. Ini adalah binatang iblis yang, dalam karya aslinya, bahkan dapat menciptakan Endless Abyss dengan panggilannya. Dan karena membobol makam suci, Luo Binghe telah menangkap 200 dari mereka untuk sekali pakai. Setelah debu mengendap, Shen Qingqiu akhirnya bisa melihat dengan jelas. Luo Binghe memang seorang diri membobol makam suci. Makam suci adalah tanah suci untuk ras iblis dan area terlarang. Penduduk asli ras iblis manapun akan menghargai dan menghormatinya, tidak berani melanggar alasan. Ini adalah pertanyaan tentang iman, tidak ada yang berani ikut dengannya, jadi, tentu saja, dia akan sendirian. Tian Langjun menutup matanya untuk membaca mantra. Membukanya lagi, dia berkata, keberanianmu patut dipuji. Hanya saja, kamu datang ke sini sendiri bukanlah masalah besar, kamu seharusnya tidak membawa serta dua nyasar itu. Luo Binghe dengan tenang melompat dari kepala piton badak. Binatang besar itu telah menghabiskan sisa energinya dan, tidak dapat melanjutkan lebih lama lagi, jatuh ke tanah dengan suara keras. Luo Binghe mengarahkan tatapan yang tak tergoyahkan pada Shen Qingqiu, percikan api meledak di matanya, tampak seperti dia sedang mendidih karena marah dan akan menangis. Shen Qingqiu tiba-tiba mengalami reaksi yang tertunda. Baru saja dia mengelak di belakang Zhu Zilang, itu seperti dia menghindari Luo Binghe lagi. Akan tetapi, sekarang sudah terlambat untuk penjelasan apapun. Yang berdiri di sini adalah ayah protagonis laki-laki, yang dicap oleh penulis dengan kekuatan menyeluruh untuk menghancurkan protagonis menjadi pasta. Shen Qingqiu akhirnya menemukan suaranya untuk berteriak, kembali. Luo Binghe tidak menjawab, dia mengangkat tangannya, melempar Xiuya. Hanya setelah melihat Shen Qingqiu menangkap pedang, dia berbalik ke arah dua orang lainnya yang berdiri di aula mausolem. Mengumpulkan dua bola energi iblis yang bergolak di telapak tangannya, dia menembak lurus ke atas, tidak mau repot-repot menghindar. Kalian sudah mulai bertukar pukulan. Tangan kiri Luo Binghe membentur perut Zhu Zilang, membuatnya terbang tanpa sedikit pun memperhatikan keselamatannya. Tangan kanannya terbang untuk memukul Tian Langjun. Shen Qingqiu tegang dari ujung kepala sampai ujung kaki, menonton dari sela-sela dengan perhatian penuh. Dan Tian Langjun menangkap pukulannya. Tidak mundur satu langkah pun, dia dengan lembut membalikkan tangannya, meluncur melalui pertahanan Luo Binghe untuk menyentuh bahunya. Shen Qingqiu bersumpah, pada saat itu dia mendengar suara tulang Luo Binghe retak di dalam tubuhnya. Seolah-olah untuk menvalidasi hal ini, Luo Binghe berkedip, dan tanpa peringatan, mengeluarkan seteguk darah segar. Keseluruhan dagu, leher, dan dadanya diwarnai merah, dan darah masih menetes. Luo Binghe menyeka sudut mulutnya, tampak seperti masih bingung. Sejujurnya, sudah sangat lama sejak dia mengalami cedera fisik yang cukup serius hingga membuatnya meludah darah.
Bukankah, halo, tubuh, emas, yang tak bisa dihancurkan, sang protagonis, ditetapkan sebagai hukum. Apakah kau baru saja memilih anak laki-laki sekarang karena kau tidak memilih ayahnya? Tianlang Jun hanya menepuk bahu Luo Binghe, tetapi lengannya putus lagi. Tianlang Jun mengerutkan alisnya, dan Zhu Zilang segera mengambilnya, memberikannya dengan kedua tangan. Luo Binghe tidak repot-repot menghapus semua darahnya. Kilatan tidak menyenangkan berkedip melalui matanya, dia meraih untuk mengambil Xin Mo dari tempatnya di punggungnya. Tianlang Jun berkata, pedang itu adalah pedang yang bagus. Sayang sekali teknikmu berantakan. Luo Binghe memanggil Shen Qingqiu dengan suara rendah, ikutlah denganku. Zhu Zilang berkata, sudah terlambat, 200 ular piton badak bulan hitam hanya cukup untuk membuka bangsal makam suci dalam sekejap, cukup untuk membiarkanmu masuk. Luo Binghe menggeram, kalau begitu aku akan menggunakan kalian berdua sebagai korban darah dan membukanya sekali lagi. Siapa yang bisa menduga, sebelum Xin Mo benar-benar meninggalkan sarungnya, dia tiba-tiba didorong kembali. Dia tidak tahu kapan Tianlang Jun telah bergerak untuk berdiri di belakang Luo Binghe, menekan pedang kembali ke sarungnya dengan satu tangan, dia menarik pedang dan menyebabkan masalah. Luo Binghe bereaksi dalam sekejap, berbalik menghadapi serangan itu. Siapa sangka, tidak peduli seberapa cepat dia, pedang iblis hati hanya bisa ditarik paling banter 3 inci sebelum segera ditekan kembali. Setelah beberapa putaran pertukaran bola-balik ini, Tianlang Jun tampaknya sudah kehilangan minat untuk bermain dengannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia berhenti memikirkan pedang iblis hati, Xin Mo, dan pergi untuk langsung menekan bagian atas kepalanya. Mata Luo Binghe terbuka lebar. Awan penuh energi ungu hitam berputar di sekitar bagian atas kepalanya. Tianlang Jun mengangkat tangannya, melihat wajah pucat salju Luo Binghe, dia berkomentar tanpa memihak, seperti ibunya. Suara dingin datang dari satu sisi, matanya terlihat seperti matamu. Tianlang Jun perlahan menoleh. Xiuya, berkilauan seperti embun beku dan salju, ditekan di leher Zhu Zilang. Shen Qingqiu tersenyum tipis. Sebaik bawahan ini, sedekat keponakan ini, tidak ada yang tidak berharga. Tianlang Jun, bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan kembali pilihanmu? Zhu Zilang berkata dengan suara rendah, Jun Sang, bawahan ini memiliki saat kecerobohan. Saat kecerobohan, ini cukup sulit didapat. Shen Qingqiu harus menghabiskan banyak usaha hanya untuk menahannya. Bahkan ketika dia tidak dalam bentuk ular, pria ini tetap licin. Tianlang Jun berkata dengan lemah, Zhu Zilang agak bodoh, karakternya sangat lemah. Jika kamu melakukan ini padanya, dia akan patah hati. Zhu Zilang berkata dengan lemah, Jun Sang, aku tidak. Shen Qingqiu berkata, dengan setengah tulus, hatiku tidak lemah sama sekali. Tapi aku patah hati karena kamu melakukan ini pada muridku. Lepaskan muridku, aku akan melepaskan keponakanmu. Bagaimana tentang itu? Tianlang Jun mengulurkan tangannya. Aku hanya takut aku tidak akan diberi kesempatan. Faktanya, telapak tangan Shen Qingqiu berkeringat dingin, hanya suaranya yang dingin dan tenang ketika dia berkata, aku memberimu kesempatan sekarang. Tianlang Jun berkata, maksudku, Zhu Zilang tidak akan memberiku kesempatan. Sebelum kata-katanya jatuh, Zhu Zilang tiba-tiba melemparkan dirinya ke ujung pedang Shen Qingqiu. Dia telah mengerahkan kekuatan luar biasa ke dalam gerakan ini, benar-benar bekerja keras tanpa memperhatikan hidupnya. Shen Qingqiu tidak pernah menduga itu bisa menjadi tipuan sementara. Mengejutkan, dia tanpa sadar menarik pedangnya. Tepat saat dia menarik ujung pedangnya, Zhu Zilang mengambil kesempatan untuk melarikan diri, berkedip kembali ke sisi Tianlang Jun. Tianlang Jun membuat isyarat, lihat tersenyum, sudah kubilang, Zhu Zilang agak bodoh. Jika seseorang mencoba mengancamku dengan memerasnya, dia akan mencari kematiannya sendiri. Dewa Puncak Shen tidak boleh meremehkannya dengan segala cara. Shen Qingqiu hampir meludahkan darah. Sebagai sandera, Zhu Zilang benar-benar tidak berharga untuk dibicarakan. Tidak hanya dia sulit untuk dijabarkan, setelah dia ditangkap dengan susah payah, tidak ada rasa pencapaian sama sekali. Tianlang Jun berkata, karena keponakanku telah menderita sedikit keluhan ini, adil untuk mengembalikannya pada murid Dewa Puncak Shen. Saat berbicara, kelima jarinya melengkung dengan halus. Luo Binghe mengerang tertahan, darah segar mengalir dari sudut matanya,
tetapi dia masih mengalihkan pandangannya ke arah Shen Qingqiu dengan susah payah. Mengatupkan giginya ke darah yang berbusa dari mulutnya, dia mengertakkan, pergi. Ke manapun tidak masalah, jangan tinggal di sini. Shen Qingqiu mengangkat kepalanya, Xiuya terbang ke depan. Seperti kilat putih melesat ke seberang ruangan, itu menusuk ke arah Tianlang Jun. Dia hampir tidak memiringkan kepalanya dan pedangnya melewati pipinya, menjepit sendiri menjadi mural jauh di belakangnya dengan dentingan. Tianlang Jun berkata, tujuanmu tidak terlalu bagus. Shen Qingqiu perlahan menarik tangannya, sudut mulutnya melengkung ke atas. Itu akurat, aku tepat sasaran. Tianlang Jun terkejut sedikit, menoleh seketika hanya untuk melihat Xiuya dengan rapi menembus mata seorang wanita yang tersenyum di lukisan dinding. Permata yang bertatah di pupilnya hancur, jatuh dari dinding batu dalam beberapa bagian yang berkelap-kelip. Wanita itu tidak diragukan lagi hanyalah sebuah wajah yang dilukis di dinding, tetapi sudut mulutnya melengkung semakin tinggi seperti dia memecah senyum bahagia. Sudut seringai menebas wajahnya sampai ke telinganya, mulutnya yang berdarah terbuka lebar seperti mangkuk korban. Tiba-tiba, suara tawa yang tak tertandingi meletus di tengah aula mausolem. Dan tawa ini datang dari mulut wanita yang dilukis di dinding. Hall of Delight memiliki tindakan anti pencurian. Dinding itu penuh dengan permata yang bertatah, tetapi jika kau mencoba membongkarnya sendiri, tunggu saja untuk ditertawakan sampai mati oleh senjata pendengaran penyihir iblisnya. Jelas bahwa tawa ini sangat efektif melawan ras iblis. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah, tentu saja, untuk menjaga dari perampok makam yang berkeliaran di dalam ras iblis. Sepertinya tidak ada manusia yang cukup bosan atau cukup berani untuk pergi merampok makam di alam iblis. Setelah suara masuk ke telingamu, jantung dan otak akan berdenyut gila-gilaan tanpa henti, akan ada gelombang rasa sakit yang akut, langit dan bumi berputar di sekitarmu, bunga-bunga bermunculan di matamu. Zhu Zilang tidak bisa menghentikan, tetapi menutupi telinganya, dan Tianlang Jun juga menarik satu tangan untuk menekan pelipisnya. Shen Qingqiu sudah lama bersiap untuk pergantian peristiwa ini. Memanfaatkan kesempatan sepersekian detik ini, dia dengan cepat terbang melintasi aula. Saat mengangkat tangan kirinya, Xiuya menanggapi dan melompat kembali ke sarungnya. Tangan kanannya meraih Luo Binghe dan dia lari. Masuk ke aula lain dari mausolem, hal pertama yang dilakukan Shen Qingqiu adalah menurunkan gerbang pintu air dan menutupnya dengan rapat. Pintu batu yang berat itu jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Dia hanya bisa menemukan mekanisme untuk menutup pintu, bukan untuk membukanya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika dia tidak bisa membuka pintu, tetapi saat dia memikirkan, akhirnya bisa bersantai setelah semua perjuangan ini, dia menoleh untuk melihat dan seketika berlutut di tempat. Zhu Zilang, dengan satu tangan dipegang erat-erat, mengedipkan matanya. Bencana macam apa yang telah dia siapkan kali ini? Dia berhasil meninggalkan pasangan ayah anak yang saat ini terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga sepihak di Hall of Delight. Ini pelanggaran yang terlalu besar, akan ada investigasi kriminal. Shen Qingqiu menepis tangannya, berbalik untuk menyerang pintu batu itu, ketika Zhu Zilang mencengkeramnya lagi. Guru Shen, jangan repot-repot kembali. Menghadapi Junsang, dia tidak punya peluang untuk berhasil. Shen Qingqiu akan hancur berantakan. Dia sedekat itu, bagaimana dia bisa mendapatkan orang yang salah? Itu semua karena serangan tertawa dari wanita mural di Hall of Delight itu terlalu kuat, dan di keremangan temaram lilin hijau, ketiganya terlihat hampir sama pada pandangan pertama dengan pakaian hitam mereka. Apakah karena mereka terkait sehingga mereka semua memiliki selera gaya yang sama? Zhu Zilang berkata, bukan karena kamu salah menangkap orang, Tuan Shen, tapi aku menukar tangan yang kau pegang. Ini adalah pukulan terakhir bagi Shen Qingqiu, dan dia meninju pintu batu. Padahal aku ingin bersama Luo Binghe. Zhu Zilang memulai, lalu berkata, Tuan Shen, bukankah kamu dan dia sudah bersama jauh sebelumnya? Dengan orang-orang ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Shen Qingqiu mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar dia tutup mulut. Berbalik dan berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasa bahwa lantai di bawah kakinya tidak seluruhnya rata. Zhu Zilang mengikutinya, dan dia buru-buru memberi isyarat agar dia berhenti. Jangan bergerak. Wajah seorang wanita bertubuh besar terhampar di lantai aula besar. Saat ini, mereka sedang berdiri di atas telinganya.
Itu bukanlah wanita yang sama dengan yang ada di Hall of Delight. Wajah ini tidak memiliki kecantikan yang genit. Sebaliknya, itu ganas dan kejam, rongga mata terbelah dalam keserakahan, dengan mata tipis dan hidung lebar. Tampaknya menjadi jelek sampai titik jijik adalah keahliannya, terlihat seperti penyihir jelek. Shen Qingqiu memperingatkan, jangan menginjak wajah. Zhu Zilang. Speechless. Seluruh lantai ini adalah wajahnya, jika kau tidak bisa menginjak wajah, di mana kau akan melangkah? Delight, Fury, Sorrow, tiga aula ini berlapis satu demi satu. Setelah melewati lapisan pertama Hall of Delight, yang segera mengikuti adalah Hall of Fury. Ketika Luo Binghe yang asli telah mengunjungi, menjarah, makam suci dan menyelesaikan level ini, dia telah menggunakan pola langkah khusus untuk menyeberang. Sayangnya, Shen Qingqiu tidak dapat mengingat dengan jelas langkah mana yang telah diambilnya. Jika mereka sembarangan salah langkah, tindakan anti pencurian di Hall of Fury akan diluncurkan. Mereka tidak bisa menyiasati teka-teki dengan menerbangkan pedang mereka karena lewat tepat di atas lantai akan dihitung sebagai satu langkah. Bisa dikatakan, tentu saja dengan menginjak wajahmu akan membuatmu marah. Tidak heran ini adalah Hall of Fury. Dia berani terburu-buru ke sini karena dia pikir yang dia ambil adalah Luo Binghe, yang pasti sudah tahu pola langkahnya. Namun, siapa yang tahu bahwa ular ini cukup licin untuk menukar orang dalam hitungan detik. Tanah di bawah kaki mereka semakin panas dan semakin panas. Pada awalnya, wajah wanita di tanah itu merah padam, tetapi saat suhu naik, secara bertahap menjadi merah. Shen Qingqiu berjongkok untuk menguji suhu dan segera menarik tangannya begitu menyentuh tanah. Panas, seolah ada api yang berkobar di bawah lantai, seolah-olah hanya berdiri di lantai akan memanggangmu seperti daging di atas piring panas. Sepertinya dia sudah tanpa sadar menginjak wajahnya beberapa kali barusan. Shen Qingqiu mundur beberapa langkah, sedekat mungkin ke sisi ruangan. Tiba-tiba, cairan merah keemasan mendidih menyembur dari tanah seperti air mancur. Zhu Zilang berubah menjadi wujud aslinya dalam sekejap. Seekor ular hijau bermata kuning melingkar di tanah dengan sisik yang berkedip-kedip dalam cahaya. Membesarkan tubuh bagian atasnya dan mengeluarkan teriakan mendesis, dia setinggi 4 pria. Dia menggulung Shen Qingqiu menjadi bola, dibungkus dengan aman di dalam lapisan baju besi bersisik. Taring putihnya yang tebal menempel di dekat kepala Shen Qingqiu. Melihat mata emas besar itu dari dekat, dia bahkan lebih ganas dan aneh. Tianlang Jun memang benar, Zhu Zilang memang agak bodoh. Tidakkah dia ingat saat dia dibaui oleh anggur realgar sampai dia meneteskan air mata ke angin? Dan barusan, bukankah dia ingat pernah ditahan di ujung pedang? Dalam situasi seperti ini, dia masih menaruh hatinya untuk melindunginya seperti ini. Itu hanya membuat Shen Qingqiu merasa menyesal telah mengganggunya. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh yang besar, salah satu sisi dinding Hall of Fury roboh menjadi utuh. Melalui awan asap yang menyelimuti udara, Tianlang Jun menggerakkan pergelangan tangannya sambil berjalan menuruni tumpukan puing dari dinding yang terbalik. Melangkah ke Hall of Fury, dia berkata, aku tidak tahu apakah ini hanya kesalahan persepsiku, tetapi tampaknya Dewa Puncak Shen lebih akrab dengan makam suci daripada aku. Zhu Zilang berubah kembali ke bentuk manusia, berteriak, Junsang, jangan masuk. Sebelum Tianlang Jun menunjukkan ekspresi mempertanyakan, dia sudah berjalan 6 atau 7 langkah melintasi wajah wanita di tanah. Shen Qingqiu. Zhu Zilang. Speechless. Pilar magma yang cukup tebal untuk menutupi 4 orang ditembak ke arah langit, langsung menelan Tianlang Jun dalam kobaran api yang menyala. Hahaha. Shen Qingqiu secara internal tertawa terbahak-bahak. Lihat apa yang terjadi jika kau tidak membiarkan orang selesai berbicara. Biarkan kau memukuli anakmu tersayang. Silakan dan pamerkan, bahkan jika kau berpura-pura, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Akan tetapi, segera, dia tidak bisa tertawa lagi. Luo Binghe terhuyung-huyung di belakangnya, juga bergegas ke aula. Salah satu lengannya tergantung kendur di sisinya seperti telah benar-benar rusak, darah mengalir dari kepalanya tanpa akhir, dan salah satu matanya tidak terbuka lagi. Betapa kejamnya. Keadaan yang menyedihkan ini, Luo Binghe telah dipukuli menjadi lebih buruk daripada versi aslinya sejak terakhir kali dia melihatnya. Ada apa dengan konstitusi Luo Binghe? Mengapa penatua ini begitu gemar menggunakan kekerasan untuk mendidiknya?
Ini bukan puncak Baizan. Zhu Zilang berlari dengan panik mengelilingi pilar yang berapi-api itu, terlalu sibuk untuk peduli pada yang lain. Luo Binghe dengan hati-hati mengamati pemandangan di aula dan menundukkan kepalanya lagi untuk melihat, melompat dari tumpukan puing, mengambil beberapa langkah untuk tiba di sisi Shen Qingqiu dalam sekejap. Ini sama sekali tidak ilmiah. Bagaimana dia bisa tahu kemana harus melangkah untuk menghindari pemicuan mekanisme pada pandangan pertama? Luo Binghe sepertinya telah menebak apa yang dia pikirkan, menjelaskan dengan singkat, injak titik akupuntur. Sambil berbicara, keduanya sudah melewati Hall of Fury, memasuki level berikutnya. Setelah pintu batu dikunci, Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Binghe lagi untuk memastikan dia tidak salah orang kali ini. Shen Qingqiu berdiri di pinggiran aula mausoleum, tidak berani bergerak terburu-buru. Penyihir iblis yang memimpin Hall of Sorrow bertengger di puncak aula. Mengangkat kepalanya untuk melihat, tentu saja, wajah seorang wanita dilukis di langit-langit, alisnya ditarik tinggi dan erat, lembut dan dalam ratapan yang dalam. Merasakan kehadiran penyusup, mata wajah itu terbuka. Ciri-cirinya berubah menjadi gerakan, ekspresinya menjadi semakin menyedihkan. Pertama, beberapa tetes air merembes dari matanya dan jatuh ke tanah, dan tak lama kemudian, gerimis tebal melayang turun dari langit-langit yang tinggi. Dia baru saja akan menyerukan peringatan untuk tidak membiarkan hujan hantu ini menyentuh tubuh mereka ketika Luo Binghe mengangkat tangan untuk melindunginya, bergegas ke seberang dengan mereka berdua terlindung seperti itu. Dalam satu saat tanpa perhatian, Shen Qingqiu telah diseret melalui level ini dengan kecepatan tinggi. Luo Binghe yang asli berjalan di jalur teknik yang tepat, tetapi masalah ini sekarang, metode ini benar-benar terlalu sederhana dan kasar. Delight, Fury, dan Sorrow, aula 3 lapis ini adalah cerita sampingan yang menarik 200.000 kata-kata, tetapi menghitung kejadian barusan, itu bahkan tidak cukup untuk satu bab. Setidaknya, Hall of Sorrow seharusnya diseret selama 10 bab sebelum selesai, tetapi sekarang. Apakah itu cukup untuk 3 baris? Sistem mengeluarkan pemberitahuan, kurangi plot pengisi, alur cerita yang halus, poin B+100. Akan tetapi, ini benar-benar terlalu banyak pemotongan. Setelah keluar dari 3 ruang suci, ada lorong yang gelap dan tenang. Begitu keduanya meninggalkan Hall of Sorrow, cahaya api hijau berangsur-angsur menyala, baris demi baris membentang tanpa henti ke kejauhan. Langkah-langkah anti pencurian dari makam suci sangat teliti sampai tingkat yang gila, dan lilin nafas terakhir bertumpuk di mana-mana seperti tumbuh di pohon. Mayat-mayat buta meneteskan air liur, yang berkeliaran tanpa berpikir di lorong makam, terseok-seok saat mereka masuk. Dengan tatapan dingin dan tidak sabar, Luo Binghe mengangkat satu tangan, dan tanpa disadari mereka mengeluarkan suara desisan rendah, embusan napas yang memenuhi tenggorokan, sebelum mereka mundur kembali ke dalam bayang-bayang dengan kepala tertunduk. Tanpa melirik Shen Qingqiu, Luo Binghe menarik tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Shen Qingqiu menyadari kemerahan yang menyengat pada wajah Luo Binghe, sangat mencolok di bawah cahaya lilin hijau tua. Sepertinya, itu pasti bukan karena malu. Sebelumnya, setiap kali Luo Binghe menangkap Shen Qingqiu, dia akan mengarahkan tatapan tajam dan kaku padanya, tetapi kali ini dia bahkan tidak melihat. Melihat tatapan Shen Qingqiu, dia bahkan menghindari matanya, tanpa sadar menggunakan tangan kirinya yang tidak terputus untuk menghapus noda darah di matanya. Shen Qingqiu curiga bahwa dia telah diracuni, atau dia telah menderita pukulan yang terlalu serius di kepala, tetapi cara berjalan Luo Binghe masih stabil sehingga sepertinya bukan masalah seperti itu. Dia baru saja berencana untuk membuka mulutnya dan bertanya tentang situasi ketika Luo Binghe bergegas untuk mengucapkan kata-katanya terlebih dahulu. Tubuh ini, apakah pembuluh darah spiritual bekerja dengan baik? Shen Qingqiu tidak akan pernah mengantisipasi ini menjadi hal pertama yang dia katakan. Terkejut, dia menjawab, "Semua normal." Tampaknya, setiap kali mereka tenggelam dalam keheningan, yang mengambil inisiatif dan memecahnya adalah Luo Binghe. Dia ingat bahwa Luo Binghe telah menghabiskan waktu 5 tahun untuk memulihkan pembuluh darah spiritual tubuh ini sedikit demi sedikit. Luo Binghe mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Tubuh yang lain, kujaga selama beberapa hari, tetapi masih layu pada akhirnya. Jika ada masalah juga dengan tubuh ini, itu tidak baik. Begitu jiwa meninggalkan tubuh yang diciptakan oleh benih bunga matahari dan embun bulan, ia akan mati seketika,
layu dan menghilang dalam sekejap. Untuk Luo Binghe yang telah mempertahankannya selama beberapa hari, dia tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang telah dia buang untuk usaha yang tidak berarti itu, dan dia masih berani untuk menyerbu makam suci sendirian setelahnya. Dada Shen Qingqiu terasa agak pengap, dan dia bergegas untuk menemukan topik percakapan dengan pikirannya dalam kekacauan yang tersebar. Tadi, Tian Langjun sepertinya mengatakan bahwa Luo Binghe membawa serta 2 anjing tersesat. Shen Qingqiu bertanya, siapa lagi yang kau bawa? Luo Binghe akhirnya meliriknya dan berkata, aku datang sendiri. Catatan penerjemah. Yaner Daoling, untuk menutupi telinga seseorang ketika dia mencuri bel. Ini mengacu pada kisah seorang pencuri yang mencuri lonceng. Bel itu terlalu besar untuk dia bawa sehingga dia memutuskan untuk menghancurkannya. Karena suara yang dibuat ketika dia memukulnya terlalu keras, dia menggunakan kain untuk menutup telinganya, berpikir untuk menutupi suara itu, tetapi tetangga mendengar suara-suara itu dan menangkap pencuri itu. Akhir chapter 58. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.